teman-teman semuanya, jumpa lagi ya dengan saya kali ini. Di video saya kali ini saya mau mereview dapur majikan saya ya. Jadi perlu kalian ketahui kalau dapur orang Hongkong itu kebanyakan rata-rata kecil. Banyak juga sih kalau mereka yang levelnya kaya menengah ke atas itu juga mereka karena rumahnya besar ya pasti dapurnya besar. Sekarang saya mau mereview majikan saya di mana rumah majikan saya itu cuma ukuran 700 meter persegi dan dapurnya itu sangat kecil sekali. Jadi kalau kalian nanti nyampe di Hongkong, paling nggak kalian tuh udah tahu bayangannya, oh dapurnya orang Hongkong tuh segini gitu ya, rata-rata gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja review ke dapur majikan saya ya. Jadi ini adalah penampakan ya dapur majikan saya. Jadi kalau kalian semuanya nanti yang mau ke Hongkong, rata-rata tuh rumah orang Hongkong itu kan kecil-kecil apartemen. Jadi karena majikan saya ini ukuran rumahnya kan cuma 700 meter persegi ya. Dan ini dapurnya bener-bener kecil dan sempit. Ini cuma panjangnya itu 2 meter, lebarnya sekitar 1,5 meter ya. Jadi kalian bisa lihat kita masuk itu sudah ada langsung sud kuai, maksudnya sud kuai itu apa sih, kulkas ya. Kemudian penampakannya juga seperti ini. Tempat cuci piringnya itu cuma satu kalau majikan saya ya, sederhana sekali. Kemudian ini tempat piring, terus kemudian ini tempat macam-macam bumbu gitu ya. Kemudian yang harus kalian perhatikan bila mana kalian sampai di Hongkong nanti, biasanya kalian kalau habis masak tuh ya, kalau orang Hongkong kan di atas kompor itu pasti ada yang namanya ini jauh haisin ya. Apa sih bahasa Indonesianya saya lupa, maaf. Kantonisnya aja jauh haisin. Nanti biasanya kalau saya ini membersihkannya ya, terus terang saya itu membersihkannya seminggu sekali. Jadi setiap Sabtu saya pasti membersihkan karena minggu kan saya libur ya. Jadi biasanya kalau membersihkan itu kalian bisa lepas ini kan bisa dilepas tuh. Kemudian, nah tuh kelihatan kan ada minyaknya, biasanya tisunya saya ganti. Terus kemudian yang ini, bagian ini bisa dilepas. Jadi kalau membersihkan ini harus dilepas satu persatu nih. Ini karena semua di dalamnya minyak ya. Jadi biasanya majikan rata-rata orang Hongkong itu pasti nyuruh kita membersihkan ini ya, bagian dapur yang sangat penting. Kalian harus perhatikan ya. Nah, ini kan karena angin-angin ya. Jadi kalau kita putar, ini kan dalamnya ada angin yang berputar tuh untuk menyerap minyak. Jadi kalau kita membersihkan, caranya ya kita lepas satu persatu, kemudian kita bersihkan. Kalau sudah bersih, kering, kemudian kita pasang kembali. Kemudian yang bagian dibersihkan lagi adalah kompor ya, teman-teman. Jadi kalau kalian nanti kerja di Hongkong, itu biasanya kan nih kompornya nih kotor nih. Ini karena kemarin apa itu sudah saya bersihkan ya. Nah ini biasanya kan kotor-kotor, nah ini bisa kita lepas nih satu persatu kayak kompor orang Indonesia juga. Kemudian bawahnya kompor juga kita harus bersihkan. Kemudian ini apa sih ini namanya, saya malah lupa. Ini biasanya kalau ada yang pakai ada yang enggak. Nah kalau ini nggak bisa dibersihkan teman-teman ya, kalau sudah kotor biasanya kita buang, kita ganti beli yang baru ya. Jadi kalau kalian nanti kerja di Hongkong, kalian harus memperhatikan ya kalau bagian dapur. Kemudian kalau kulkas, kalian perhatikan sendiri ini kan karena tempat saya tuh sempit sekali ya. Ini tadi pagi saya sempat beli tempe karena bikin makan sambal tempe ya, sambal goreng juga ada. Nah kulkasnya itu penuh, jadi microwave itu aja di sini di atasnya kulkas. Ini kalau mau pakai atau istilahnya ini namanya maipolo microwave, ini harus disingkirkan nih semuanya. Kemudian panci-pancinya atau wajan apa gitu ya, saya taruhnya itu di bawah gitu loh. Jadi cuma di bawah-bawah gini panci-panci gitu ya. Jadi kalau bayangkan dalam kondisi Hongkong ya, rumah yang sempit seperti ini, dan apabila ada tamu, mungkin pas ada acara ulang tahun atau Imlek ya, Lebaran, biasanya kan mereka mengundang keluarga, sanak saudara, teman makan. Di dapur ini yang cuma sempit ini saya bisa memasak buat 15-20 orang, dan itu sendirian. Bisa kalian bayangkan harus mengeluarkan begitu banyak mangkok, piring di tempat yang sempit seperti ini ya. Jadi kalau orang Hongkong tuh seperti ini, penuh ini. Semua di atas ini semua penuh barang. Jadi nggak ada yang kosong gitu. Rak-raknya itu semua penuh gitu. Nanti kalau kalian nyampe di Hongkong, kalian akan tahu sendiri ya betapa sempitnya dapur orang Hongkong gitu. Jadi penuh. Terus apa ini? Biasanya kalau bumbu-bumbunya itu ya semuanya saya taruh di sini ya, kayak kaifen, terus kemudian apa ini, kecap asin, ini siau ya, kemudian minyak wijen ya.
cimayau gitu, pokoknya merica, wujuven. Kalian harus hafalin ya bumbu-bumbu dapur itu, terutama biasanya kalau majikan nanti nanya, bumbunya apa aja yang habis di dapur, kalian bisa ngomong gitu ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris kan kita paling nggak bisa sedikit ngomong bahasa Kantonis. Kalau nggak, kalian tinggal foto nih barang apa yang habis, kalian kirimkan ke majikan, tinggal majikan nanti beli di supermarket ya. Ini tempatnya mangkok. Kemudian kebetulan memang majikan saya nggak ribet ya, jadi saya kalau habis lap-lap kompor, kemudian saya sekalian mengelap jendela gitu, tapi saya tidak pernah sampai keluar ya, karena sangat berbahaya sekali. Jadi saya cukup membersihkan jendela ini yang bagian-bagian dalamnya aja, ini semua ini diturunin, kemudian kita bersihkan jendela gitu ya. Jadi itu saja review dapur majikan saya kali ini ya. Jadi biar kalian nanti yang mau kerja ke Hong Kong, kalian tuh paham, oh orang Hong Kong tuh dapurnya kecil ya, oh orang Hong Kong tuh rumahnya kecil. Makanya nanti kalau kalian mau berangkat ke Hong Kong, jangan membawa koper ya. Nanti kalau mau beli koper di Hong Kong aja, belinya cukup tas kecil aja buat nenteng baju. Takutnya kalian nyampe di Hong Kong, kalian nggak punya tempat tidur, bahkan ada yang tidur di ruang tamu, kalian nggak ada tempat untuk menaruh baju atau koper kalian gitu ya. Kemudian kalau untuk kulkas, biasanya juga saya membersihkannya itu seminggu sekali ya. Biasanya kalau tapi nggak begitu kotor, saya cuma lap-lap doang ya. Jadi kalian juga harus perhatikan untuk membersihkan kulkas-kulkas gitu ya. Seperti ini. Jadi semoga kalian yang mau menjadi TKW Hong Kong nanti nyampe Hong Kong itu tidak kaget gitu ya. Oh ternyata rumah orang Hong Kong itu seperti ini. Tapi banyak juga kalau mereka yang orang-orang kaya gitu kan, ada levelnya. Kalau level yang orang kaya yang mereka dapurnya pasti kinclong, lebar, bahkan pakai kompor yang listrik, nggak kompor seperti ini ya. Kalau majikan saya masih pakai kompor gas yang seperti ini. Oke, jadi semoga review dapur majikan saya kali ini itu sangat bermanfaat untuk kalian semuanya ya, sehingga kalian tidak penasaran bagaimana sih rumah orang Hong Kong gitu ya, dapur orang Hong Kong itu kebanyakan memang kecil ya, kecil. Terus mereka itu suka menumpuk barang apapun tuh jarang boleh dibuang, nyampah kalau saya bilang ya. Jadi ya biarinlah, itu bukan urusan kita ya. Yang penting kita kerja membersihkan, mereka menggaji kita, udah itu sudah lebih dari cukup ya. Dulu ya video dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.